Coach, semangat pagi Coach. Halo, semangat pagi. Pagi. Gimana kabarnya nih Coach di pagi hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa ya, karena hidup penuh dinamika, ada kejutan luar biasa, maka kita harus bahagia. Ica gimana? Bahagia dan semangat ya Coach. Ica gimana kabarnya? Luar biasa sehat Coach. Alhamdulillah. Apa nih, mau ngomong-ngomong apa nih hari ini? Hari ini Ica mau nanya beberapa pertanyaan nih Coach. Gini Coach, pelaku usaha yang udah di coaching sama Coach Isan itu kan pasti paham bahwa fundamental dari bisnis itu adalah identity. Nah, karena identity itu menentukan mindset menjadi dasar dari karakter membentuk mental. Nah, boleh di-share nggak Coach? Oke, bicara tentang identity, ini bukan cerita atau pembicaraan yang mudah, tapi kita akan lebih paham kalau kita bicara mental nih. Nah, orang sering bilang, oh itu mentalnya mental pecundang, atau oh mentalnya mental pemenang gitu kan. Oh itu mentalnya mental kesatria, ya. Itu mentalnya mental pemimpin. Nah, orang lebih mudah untuk bisa kadang-kadang melabeling mental diri seseorang tuh. Nah, itulah yang kelihatan ya dari apa aktivitas dan kebiasaan, tindakannya, perilakunya, itu orang bisa ngelihat gitu. Nah, mental sebenarnya bisa disiapkan dari mana? Membangun karakter. Jadi kalau bicara karakter itu akan menjadi kuat kalau itu dibangun dengan pondasi-pondasi seperti menemukan identitas. Menemukan identitas kita harus sadari dulu, kita gali ya, mau dengan digali oleh seorang coach, mau bertanya ya, menggali dalam diri sendiri ya, kita bisa menemukan identitas yang kita sadari gitu ya. Tapi identitas ini harus benar-benar clarity, harus benar-benar jelas ya. Tentu seorang misalnya memilih menjadi identitasnya orang kaya. Nah, dia belum menjadi orang kaya nih, tapi saya yakin akan jadi orang kaya. Yang dia pilih identitasnya itu? Iya. Nah, tapi kalau dia tidak clarity dengan identitasnya, ya, tidak lengkap, tidak utuh gitu ya. Misalnya jadi orang kaya dengan melalui apa? Ya, orang bisa menjadi kaya dari profesional. Ya, orang bisa menjadi pebisnis misalnya, ya, atau menjadi apa gitu ya. Tentu ini harus dipenuhi gitu. Nah, maka banyak orang yang berpikir, aduh, aku kok nggak berhasil ya, karena ada identitas. Pilih identitas nih. Iya, tapi nggak clear. Oke. Iya, nggak clear. Nah, tentu identitas yang clear pun harus didukung dengan value. Nah, value ini adalah nilai-nilai penting ya, yang kita anut, yang kita percaya menjadi prinsip-prinsip dalam bagaimana kita meyakini sesuatu. Nah, sehingga ketika kita yakin, ya, yakinnya benar gitu ya, maka kita pasti ada hal-hal yang perlu kita latih. Ya, sehingga setelah kita mastery di bidang itu, maka kita akan bisa berperilaku yang sesuai dengan tadi ya, identitasnya. Nah, tentu dalam kita berlatih ya, maupun kita membangun karakter seperti apa, diperlukan pola pikir, mindset. Nah, mindset ya, manusia di muka bumi ada dua, ada yang fix, ada yang growth ya. Yang fix mindset adalah ya udah, dia udah berhenti belajar, dia udah tahu semua ya. Yang growth, dia akan terus belajar untuk memenuhi ya konsekuensi dari identitas dia gitu. Nah, jadi kaitannya antara mindset, karakter, dan mental itu sangat erat gitu. Sehingga kalau kita mau mengubah perspektif orang ya, kita mau mengubah hasil yang mau kita dapatkan, kita mau mengubah mental kita, maka kita harus memahami dulu ya, apakah kita karakter atau tipe yang growth mindset tadi gitu. Kalau sudah bertipe growth mindset, maka bangunlah karakter dengan menyadari identitas. Iya, dengan menyadari identitas gitu. Berarti mental itu bisa bilang akibat dari seseorang yang punya
growth mindset, kemudian menyadari identitasnya, punya value, belief, skill tadi, Ya. sehingga membentuk karakter dan menjadi mental yang bisa dilihat orang gitu ya, Coach. Iya benar. Nah, dalam proses coaching, Coach, ada nggak case-case yang dimana klien coach itu terhambat dalam memenuhi konsekuensinya, konsekuensi dari identitas yang dia pilih? Iya, pasti hampir semua ya. 99%. Walaupun udah clear identitasnya. Iya, pasti ada hambatan, baik dalam diri maupun luar diri. Biasanya dari luar. Ya. Apakah hambatan itu dari orang-orang sekitar atau situasi yang dia itu belum selesai? Ya, dari situ itu pasti bisa menghambat. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, Coach, kayak yang Coach ceritain tadi, ada yang terhambat di dalam konsekuensi. Ya, pertama dia harus bisa jelas mengetahui apa yang menghambat, ya. Harus clear. Harus clear juga. Nah, dibantu seorang coach yang profesional akan menemukan definisi-definisi yang mungkin punya belief yang salah. Ya, misal, ya banyak ada definisi. Ya, marah, contoh. Marah itu sendiri itu ada dua hal, ya. Kalau kita marah itu bisa kita lakukan karena itu diperlukan untuk mengubah orang, untuk menggerakkan orang gitu ya, untuk mengubah keadaan contohnya yang dia bisa lakukan. Ada yang dikuasai oleh kemarahan, didominasi oleh emosional gitu. Nah, tentu harus diredefinisi lagi gitu. Diredefinisi lagi arti kemarahan. Iya, menurut dia gitu. Itu contoh satu aja. Satu case-nya ya? Iya, salah satu case. Banyak case yang akhirnya mereka menemukan, kata-kata apa yang aku harus bisa yakini ya dengan balik ke belief tadi ya. Iya, dengan yang ya, gitu. Ya. Mental itu berarti sifat yang dibentuk dari growth mindset, kemudian identity yang clear, dengan adanya nilai-nilai, belief dan skill, kemudian menjadi karakter dan menjadi mental yang dilihat orang terhadap kita. Iya. Kesimpulan yang mungkin bisa diimplementasikan untuk semua gitu ya, bahwa untuk punya mental yang kuat, untuk punya mental pemenang atau mungkin mental leader, itu yang pertama kita butuhkan adalah menjadi orang yang growth mindset, punya growth mindset. Kemudian sadar akan identitas kita, clear akan identitas kita itu siapa, kita pilih, terus kita penuhi konsekuensinya. Dan tentunya juga harus didukung sama nilai-nilai yang kita yakini dan juga skill yang mendukung, supaya kita punya karakter yang memang diperlukan, yang karakter yang kuat, sehingga nantinya terbentuk menjadi mental yang kuat juga. Untuk apa mental yang kuat itu? Untuk agar orang apa? Ya, agar orang-orang di sekitar kita bisa trust dengan kita. Apa pentingnya trust bagi mereka? Pentingnya trust bagi mereka. Tentu trust diperlukan untuk kita bisa berkolaborasi kan, terus bersinergi, karena dalam memenuhi identitas kita nggak bisa sendiri, harus ada kolaborasi dengan orang lain, harus ada brainstorming dengan orang lain. Dan kalau misalnya nggak trust, ya nggak akan menjadi kolaborasi. Oke, kenapa itu penting bagi Ica? Mereka trust dan mau bekerja sama, berkolaborasi. Nggak ada trust, nggak ada komunikasi dua arah yang bisa terjadi. Mungkin bisa terjadi komunikasi dua arah, tapi maksudnya nggak ada feedback, sama-sama tidak bisa memberikan manfaat. Oke. Luar biasa nih pertanyaan-pertanyaan Ica hari ini. Itu aja ya. Semoga pembahasan kita tadi bisa bermanfaat, bisa diambil juga pelajarannya dan diimplementasikan oleh teman-teman yang nonton video kami. Oke, itu aja ya. Di video selanjutnya ya, Kak. Oke, ditunggu ya video selanjutnya. Semangat pagi.